Bacaan di Turki, Selasa 19 Oktober 2021. Bacaan pertama. Jika karena dosa, satu orang mau telah berkuasa, betapa hebatnya mereka akan berkuasa dalam kehidupan. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 5, ayat 12, ayat 15b, ayat 17-19, ayat 20b sampai 21. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih benar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi sebagaimana oleh ketidaktaatan suatu orang semua orang telah menjadi orang dosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikian pula kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35-38. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diambil dari buku Ziarah Batin. Waspadalah senantiasa. Tema bacaan-bacaan pada hari ini adalah kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala, sehingga ketika tuannya datang, kita bisa masuk dalam pesta perjamuan. Hidup manusia dibatasi oleh waktu, kendati ada kerinduan untuk hidup lebih lama. Kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang menjemput. Setiap kali kita datang ke rumah duka, barangkali terbersit di hati kecil kita. Hari ini dia yang dipanggil Tuhan. Esok hari mungkin saya. Suara yang terbersit dalam hati-hati itu kendati lirih dan barangkali kita tidak menggubrisnya. Mengingatkan kita untuk selalu siap sedia menyambut hari kematian kita. Kesiapsediaan itu
ditunjukkan dalam hidup yang selalu berusaha mengupayakan kebaikan atau pertobatan. Dengan kata lain, kita senantiasa hidup dengan perspektif kematian. Bukan berarti kita ingin mati, melainkan kita ingin menggunakan hidup kita yang terbatas ini semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama, dan pada gilirannya untuk keselamatan kita juga. Hal ini tidak ada jalan lain selain dengan setiap hari kita melakukan pertobatan yang terus-menerus. Allah yang Maha Baik, Engkau selalu membuka pintu maaf dan pengampunan bagi kami. Semoga kami mampu melakukan yang terbaik selama penziarahan kami di dunia yang fana ini. Amin.